Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, sebelumnya wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ya, saya Nuzuladi Yoga Fitrawan dari kelas 2A Studi Agama-Agama, ingin membuat video tugas bahasa Arab, mata kuliah bahasa Arab. Nah, untuk lebih cepatnya dan lebih ringkasnya, saya akan membawakan materi yang berjudul Mubtada Khobar. Oke, langsung kita jelaskan. Jadi mubtada sama khobar ini itu merupakan keterkaitan. Nah, mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa yang dirofakan oleh amil manawi ibtida. Nah, kalau khobar itu adalah isim yang dibaca rofa dan disandarkan kepada mubtada. Oke, langsung kita masuk kepada contoh. Nah, pada contoh ini ada kata Zaidun dan juga ada kata Qaimun. Nah, Zaidun ini itu adalah mubtada. Kita perlu ingat, mubtada itu adalah permulaan, berasal dari kata ibtada'a. Nah, permulaan ini berarti harus ada di awal. Nah, Zaidun karena ada di awal dan dia itu berupa kalimat isim. Kok bisa tahu sih kalimat isim? Karena ada tanwinnya. Kalau dia tanwin, berarti dia ini kalimat isim. Nah, terus dia berada di awal, berarti tarkibnya itu menjadi mubtada. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua setelahnya ini namanya adalah khobar. Kenapa kok bisa dikatakan khobar? Karena dia ini berupa isim. Kok bisa dibilang isim? Sama ada tanwin juga nih, seperti ini, sama. Nah, yang kedua dia disandarkan kepada mubtada, makanya dinamakan dengan khobar. Nah, itu. Nah, terus mubtada dan khobar ini dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama itu mubtada. Nah, mubtada ini ada mubtada yang zahir dan juga ada mubtada yang dhamir. Nah, mubtada yang zahir itu adalah mubtada yang berbentuknya itu seperti nama orang, nama kota, atau nama tempat, atau nama jalan. Nah, itu biasanya tuh namanya mubtada yang zahir. Contoh selain Zaidun, kayak contohnya apa namanya? Nama tempat kayak Jakarta gitu. Jakarta. Nah, maka Jakarta ini merupakan kalimat isim seperti itu. Nah, kalau yang domirnya gimana? Nah, untuk yang domirnya itu ada 12. Dua, huma, hum. Nah, mungkin kalau kita tulis itu terlalu banyak. Yang berbunyinya itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke, kita contohkan untuk membedakan antara yang zahir dengan yang dhamir. Untuk yang zahir, untuk yang zahir ini kita contohkan amrun doribun. Nah, amrun ini merupakan kalimat isim. Kenapa? Karena dia menggunakan tanwin. Nah, yang doribun juga kalimat isim karena juga menggunakan tanwin. Nah, yang kedua, amrun ini mubtada atau khobar? Dia ini mubtada. Kenapa mubtada? Karena berada di awal. Perlu kita ingat lagi ya, mubtada itu merupakan permulaan, berasal dari kata ibtada'a, yabtadi'u, ibtida'an, wa mubtada, wa mubtadi'un, wa dzaka mubtada. Nah, akhirnya dia ini menjadi mubtada. Nah, yang doribun ini menjadi khobar. Kenapa khobar? Karena dia disandarkan kepada mubtada. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk contoh mubtada yang zahir. Nah, untuk mubtada yang dhamir, kita tinggal cari kata ganti. Jadi dhamir itu tuh merupakan ibaratnya itu kata ganti. Contohnya anta. Nah, anta ini merupakan isim dhamir. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mubtada maka isim dhamir, maka disebutnya dengan mubtada isim dhamir. Jadi seperti itu, teman-teman.
Nah, terus kita lanjut pada pembagian yang khobar. Nah, khobar ini pembagiannya itu terbagi dua. Ada khobar jumlah, ada khobar gairu jumlah. Ada khobar mufrad dan juga khobar gairu mufrad. Kalau khobar yang mufrad, dia itu hanya satu. Contohnya seperti koimun, Zaidun koimun. Nah, ini disebut dengan khobar mufrad karena khobarnya hanya satu, tidak lebih dari satu dalam arti kalimatnya. Ini kan hanya satu kalimat. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pembagian yang kedua itu adalah khobar gairu mufrad. Nah, khobar gairu mufrad ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yang berupa jumlah. Nah, yang kedua itu yang berupa syibih jumlah. Nah, yang berupa jumlah itu terbagi dua. Yang pertama itu ismiyah, yang kedua itu fi'liyah. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada contohnya. Ya, jadi kita lanjut langsung saja pada contohnya. Yang pertama itu adalah khobar. Jadi ini kita sekarang menjelaskan tentang khobar gairu mufrad. Khobar gairu mufrad. Nah, khobar gairu mufrad ini terbagi menjadi dua. Ada yang berupa jumlah, dan yang kedua ini berupa syibeh jumlah. Syibeh jumlah itu berarti sama seperti jumlah, serupa. Syibeh jumlah. Ada jumlah dan juga syibeh jumlah. Nah, yang jumlah ini terbagi dua lagi. Ada yang ismiyah. Nah, yang kedua ini fi'liyah. Nah, langsung kita masuk kepada contoh. Yang ismiyah. Nah, Zaidun abuhu qaimun. Nah, pada contoh Zaidun abuhu qaimun ini merupakan contoh yang mana merupakan khobar yang berupa gairu mufrad dan jumlah ismiyah. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kita ingat lagi, Zaidun ini ada di awal, berarti tarkibnya menjadi mubtada. Oke, mubtada. Nah, setelah mubtada itu pasti ada khobar. Nah, ternyata khobarnya ini kalimatnya itu lebih dari satu. Ada abuhu sama qaimun. Nah, jadi abuhu sama qaimun ini merupakan khobar jumlah untuk Zaidun. Nah, ismiyah, kenapa ismiyah? Karena abuhu sama qaimun ini merupakan kalimat isim. Jadi kalau misalkan khobarnya lebih dari satu dan kalimat isim, maka disebutnya dengan ismiyah. Nah, kalau yang fi'liyah berarti dia itu berupa fi'il. Kita masuk kepada contohnya. Zaidun doroba amron. Zaidun. Nah, ini kan Zaidun. Zaidun ini tarkibnya menjadi mubtada karena dia berada di awal dan juga berupa kalimat isim, maka tanwin. Nah, setelahnya khobar, karena kita harus mencari khobarnya kalau sudah menyebutkan mubtada. Mana khobarnya? Nah, khobarnya ini ada di setelahnya. Nah, karena doroba ini kalimat fi'il, maka khobarnya ini berupa jumlah fi'liyah. Karena khobarnya ini berupa fi'il. Nah, jadi itu untuk pembagian yang jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Nah, yang kedua ini adalah syibeh jumlah. Nah, yang syibeh jumlah ini hampir sama seperti yang khobar jumlah. Hanya saja perbedaannya itu dia ini lebih ke bentuk-bentuk yang lain atau bentuk yang sedikit. Yang pertama, dia ini juga terbagi dua ya. Yang pertama itu merupakan jar majrur. Yang kedua itu merupakan madruf. Oke, yang pertama jar majrur. Sebelum kita mengetahui jar majrur ini itu adalah huruf jar. Oke, huruf jar. Nah, huruf jar itu, sebelum kita masuk contoh pada jar majrur, jadi jar majrur itu merupakan huruf dan susunan.
kita bisa bilang susunan lah. Nah, yang pertama itu kita sebut dengan jer. Nah, jer ini adalah huruf. Jer ini adalah huruf. Kalau kita kembali kepada yang paling awal, jadi nanti itu kalimat terbagi 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fiil, ada kalimat huruf. Nah, jer ini merupakan kalimat huruf. Nah, kalau kalimat isim seperti contoh Zaidun. Kalau kalimat fiil seperti contoh doroba. Nah, sekarang kita pengen bahas yang kalimat huruf. Nah, kalau misalkan khobar itu terbentuk dari kalimat huruf dan hurufnya itu huruf jer, maka dia sah dijadikan khobar. Nah, khobar yang menggunakan huruf jer, kita harus tahu. Jadi huruf jer itu ada yang bilang 10, ada yang bilang 12. Hurufnya itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, huruf qasam, mau, ba'da. Nah, itu. Nah, nanti kita langsung masuk contohnya saja. Yang pertama, jar majrur. Khobar menggunakan jar majrur. Kita bentuk sama saja. Kita bentuk sama. Zaidun. Nah, terus kita ingat huruf jar tadi ada berapa? Ada 10 atau 12. Yang pertama itu min. Kita contoh Zaidun minal masjidi. Zaidun minal masjidi. Nah, ini ada min. Nah, min ini tadi adalah huruf jar. Nah, huruf jar ini ternyata dia itu mempunyai tarkib, yaitu khobar, karena dia jatuh setelah mubtada nih, Zaidun. Akhirnya dia ini disebut dengan khobar ghairu mufrad yang berupa syibeh jumlah, dan syibeh jumlahnya ini berupa jar majrur. Jadi seperti itu. Yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu kita contohkan lagi menggunakan min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, kita coba menggunakan kaf. Kita terus menggunakan kata Zaidun saja biar nggak susah. Zaidun kal badri. Zaidun kal badri. Zaidun kal badri. Nah, di sini ada huruf jar yaitu berupa kaf. Nah, ini kurang jelas mungkin kafnya. Ada huruf jar berupa kaf. Nah, ini kaf. Nah, kaf ini merupakan huruf jar. Huruf jar. Nah, huruf jar ini itu ternyata bertarkib menjadi khobar karena dia jatuh sebelum mubtada. Nah, akhirnya dia ini disebut dengan khobar ghairu mufrad yang berupa syibeh jumlah, yang mana syibeh jumlah itu berupa jar majrur karena khobarnya terbentuk dari jar sama majrur. Nah, untuk pembagian yang terakhir itu adalah dzarf madruf. Nah, yang dzarf madruf ini merupakan sedikit pengenalan. Jadi dzarf madruf itu merupakan kata yang berartikan makna tempat atau arah. Contohnya di depan, di belakang, di sana, di sini. Nah, hari, besok, kemarin. Nah, itu disebut dengan dzarf. Jadi seperti makna-makna waktu, tempat, arah. Nah, itu dzarf. Nah, kita contohkan sekarang yang dzarf madruf. Zaidun amamal masjid. Zaidun adapun Zaid itu amamal masjid. Amama ini artinya di depan. Di depan. Berarti maknanya ini seperti makna dzarf. Maka kita sebut Zaidun amamal masjid ini merupakan susunan mubtada khobar, yang khobarnya ini berupa khobar ghairu mufrad. Ghairu mufradnya berupa syibeh jumlah. Syibeh jumlahnya berupa dzarf madruf. Contoh selain amama apa? Bisa waro'a, artinya di belakang. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan ringkas mubtada sama khobar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, itu lebih enak kalau kita itu langsung belajar. Dalam arti nggak usah nonton YouTube atau nonton TikTok, karena kita butuh penjelasan, bukan cuma tontonan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.